Halo bright people, welcome back this my channel Pahayak Reward. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, terima kasih ya pada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Dan jangan lupa like, share video ini, subscribe channel ini ya teman-teman. Karena di setiap harinya saya akan beri asupan-asupan horor yang membuat teman-teman tegang setiap hari. Oke bright people. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh teman kita, yaitu namanya ini Rina. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya akan memberitahu dulu. Jadi, kisah ini menyangkut tentang ketindihan. Apakah teman-teman pernah mengalami hal tersebut? Dan saya pernah teman-teman, memang pada saat itu susah bangun. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi Rina ini pada tahun 2014 lalu dia bekerja di sebuah hotel. Jadi ada pergantian shift, ada pagi dan malam ya teman-teman. Nah, rumah Rina ini cukup jauh ya dari tempat kerjanya, mungkin sekitar 2 km. Dan waktu itu rumahnya sedikit jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Dia tinggal di rumahnya itu bersama ayah, ibu dan adiknya. Satu ya, laki-laki yang masih berumur sekitar 9 tahun pada saat itu ya. Di satu malam si Rina ini dapat shift sore ya, pulangnya dia jam 11 malam. Dan pulang 11 malam itu pada saat itu dia langsung kecapean. Dan kecapean di rumahnya, orang tuanya dan adiknya ini sudah tidur. Waktu dia tidur, disitulah kejadian aneh yang terjadi. Ketindihan pertama yang dialami oleh si Rina ini. Nah, setelah itu tertidurlah dia, mungkin dia kecapean. Nah, pada saat dia tertidur, dia ini terbangun ya teman-teman. Nah, namun seperti tidak bisa bergerak apa-apa. Tidak bisa bergerak apa-apa. Namun posisinya itu sadar teman-teman bahwa dia ini tidak bisa bangun. Seperti itu ya teman-teman. Dan pada akhirnya setelah beberapa menit kemudian ini terdengar nih seperti suara yang tidak jelas. Suara napas mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan dia melihat pada saat itu di dalam penglihatannya dia melihat sosok tangan yang muncul dan kukunya itu hitam teman-teman, wajahnya itu pucat dan itu perempuan. Dia berdoa, dia membaca doa dengan semampunya yang dipercayainya dan dia mencoba menggerakkan tangannya. Dan anggota tubuh yang pertama yang dia gerakkan yaitu jari teman-teman. Jadi jari-jarinya ini dicoba digerakkan, pada akhirnya bisa. Dan pada bisa itu bergeraklah dan dia terbebas teman-teman. Pada saat dia menengok lagi sosok itu ternyata tidak ada. Dan pada saat itu dia langsung tidur lagi teman-teman. Nggak tahu mungkin karena dia kecapean ya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari si Rina ini pernah pulang ya. Dia si pagi pada waktu itu dia pulang jam 2 siang. Jadi jam 2 siang ini dia badannya sangat capek juga. Dia pulang ke rumahnya. Nah, pada saat itu orang di rumah itu tidak ada. Lagi ke tempat saudaranya. Di dalam rumah itu dia tertidur lagi ini di kamarnya karena kecapean tadi ya teman-teman. Nah, pada saat tidur itu tiba-tiba beberapa jam kemudian setelah dia tertidur, dia mengalami ketindihan lagi. Dia sadar sepenuhnya namun tidak bisa menggerakkan badannya atau organ-organ tubuhnya yang lain ya teman-teman, seperti tangan, bangun dari tempat tidur itu tidak bisa. Nah, di saat kejadian seperti itu dia mengalami lagi kejadian horor ya teman-teman. Dan akhirnya dia menggerakkan matanya dan membuka matanya. Apa yang terjadi teman-teman? Dia kaget sekali, ternyata ada sosok pucat pasti menghadap di mukanya. Dia mau berteriak tidak bisa, dia mau bergerak tidak bisa, dan akhirnya dia melakukan lagi dengan membaca doa-doa yang dia bisa teman-teman. Setelah itu beberapa detik kemudian dan hantu itu hilang dari hadapan muka wajahnya. Bayangkan teman-teman bagaimana teman saat buka seperti itu ya teman-teman. Akhirnya dia bisa menggerakkan jarinya, kemudian perlahan-lahan dia langsung terbangun. Pada saat itu langsung keluar rumah lari. Dan pada saat itu tidak lama orang tuanya datang. Dia menghampiri orang tuanya dan bercerita kondisi dia 2 kali ketindihan pada saat itu ya teman-teman kepada orang tuanya. Namun apa respon orang tuanya? Orang tuanya itu tidak percaya. Mungkin kata orang tuanya itu hanya mimpi saja. Singkat waktu lagi, pernah suatu malam ya, sore juga ini masih kejadiannya siang-siang.
dia pulang dari si pagi itu dia membuka rumah dan ini seperti ada yang berlari-lari anak-anak ya teman-teman, ribut seperti itu. Pada saat itu dia langsung mencari, anak itu tidak ada, mungkin dikiranya adiknya, dia cuek saja kan. Tiba-tiba dia mendapati telepon, ternyata orang tuanya lagi ke acara keluarga. Di acara keluarga ini bertanyalah si Rina, mana si Adit tadi? Jadi adiknya ini Adit ya namanya. Jadi Adit apakah ikut kalian? Jadi orang tuanya ini berkatakan, ya iyalah, kami mana mungkin meninggalkan sendirian. Nah kaget, jadi siapa yang berlari tadi melewati si Rina ini ya teman-teman, pada umur anak laki-laki yang berusia 9 tahun tadi. Setelah dia mendengar cerita dari ibunya bahwa mereka di kondangan atau menghadiri acara, dia langsung pergi ini. Nah kebetulan dia memiliki tunangan teman-teman, pada saat itu dia sudah bertunangan, sebentar lagi dia mau menikah. Dan dia ceritalah nih, pergi langsung ke tempat tunangannya itu, dan dia bercerita tentang keadaan dia yang pernah mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan seperti yang kita ceritakan tadi teman-teman. Dan pada akhirnya pacarnya ini menyarankan untuk merubah tempat tidur. Jadi posisi tempat tidur itu dirubah, misalnya kepala ini ke arah timur, jadi kepala tempat dia tidur ini ke arah barat lagi teman-teman. Jadi seperti itu. Dan akhirnya si Rina ini mencoba seperti yang disarankan oleh pacarnya, dan pada saat itu memang ampuh ya beberapa hari kemudian. Namun tidak sampai di situ saja teman-teman. Dia mengalami ketindihan lagi pada suatu malam. Di suatu malam itu dia mengalami ketindihan lagi, dan dia membuka matanya, dan kebetulan di depannya itu ada WC seperti biasa teman-teman. Jadi pintu WC-nya ini seperti buka tutup seperti itu. Nah, jadi dia seperti biasa membaca doa dan melakukan yang dia bisa saja, dan dia tidak bisa bergerak. Dan pada saat itu dia pasrah sekali, kenapa ini mungkin terjadi lagi kepada dia ya. Nah setelah itu dia bisa menggerakkan badannya, dia datangi lagi orang tuanya, namun pada saat itu tidak ada yang percaya kecuali pacarnya. Dan pada akhirnya pacarnya memiliki kenalan ya, seorang orang yang bisa orang pintar ya, orang pintar, yaitu juga ustadz yang dikenali dia. Dan pada saat itu ustadz itu memberikan sebuah air putih pada dia dan berkata kepada si Rina ini bahwa sebelum tidur sekiranya si Rina ini berdoa, setidaknya seperti itu. Berdoa sebelum tidur itu, berdoa, sholat, segala macam harus dijalankan ya teman-teman. Nah setelah itu dia menjalankan apa yang diperintahkan dari ustadz itu tadi. Akhirnya syukur ya, dia gangguan-gangguan itu tidak pernah lagi datang pada dirinya. Seperti itu ya teman-teman ceritanya. Jadi memang ketindihan itu memang kondisinya seperti itu. Saya sering mengalami ya, mungkin dulu, sekarang sudah tidak lagi. Memang kita itu seperti sadar di sekeliling kita itu sadar. Kadang-kadang kita buka mata namun tidak full, separuh mata kita itu bisa melihat, namun badan kita ini tidak bisa digerakkan teman-teman. Mau lari itu tidak bisa, mau bangun pun tidak bisa, mau menggerakkan ini pun tidak bisa. Nah pada saat itu saya tidak pernah melihat apa-apa ya, cuman memang badan saya itu tidak bisa bangun, seperti lumpuh total. Namun pikiran kita saja yang bekerja, pikiran kita panik ya teman-teman. Nah itu yang juga pernah saya alami waktu ketindihan. Oke Pray People, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita ini dan mengklik video ini. Jangan lupa share, like video ini ke teman-teman lainnya. See you in the next video.